everybody, selamat datang di channel YouTube saya, Si Pretty Profit. Pada video pertama ini, saya akan membahas analisa beberapa komoditas futures untuk memberikan kalian perspektif ke depan dalam mengambil keputusan untuk trading di portofolio kalian. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, supaya kalian bisa terus menyaksikan video-video saya selanjutnya. Untuk video pertama ini, sebelum saya nanti akan membahas soal gold, kemudian pound sterling, lalu Nasdaq, hari ini aku mau bahas untuk dolarnya dulu ya, karena kita tahu bahwa pergerakan dolar ini akan menentukan semua pergerakan dari komoditas yang lain ya. Oke, harga dolar. Dolar dengan kodenya DXY ya. Sekarang harga runningnya di 104.227. Kita lihat pergerakan harga kemarin ya untuk dolar. Oke, harga dolar kemarin open di 104.328, untuk high-nya di 104.557, di low-nya 103.846, sedangkan close-nya di 104.463. Dolar ini mengalami kenaikan ya dari kemarin 0,19% gitu. Sekitar 2 mingguan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 10 hari dolar ini bergerak sideways di area sekitar 104.700 sampai dengan 103.600 ya. Setelah 4 bulan kemarin mengalami naik ya teman-teman, naik dari 114 kemudian mengalami koreksi sampai dengan hari ini 103. Sebenarnya dolar ini masih mungkin turun ya, masih mungkin turun kalau saya lihat di time frame besar. Time frame besarnya di monthly ya. Di monthly ini sebentar, masih potensi ke sekitar 102 teman-teman. Jadi ini bisa ke 102.900, 103. Ini supportnya. Jadi masih mungkin turun di 103, bahkan bisa turun lagi ke area 98, 9998 ya untuk dolar. Jadi masih mungkin turun gitu, tapi untuk peta besarnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk gold-nya ya. Kita analisa gold dulu. Oke, ini mungkin yang teman-teman tunggu karena kita tahu bahwa gold adalah salah satu komoditas yang paling favorit teman-teman tradingkan ya. Oke, gold kita lihat gold sekarang harga runningnya 1807.3 ya. Kita lihat pergerakan harga kemarin, monthly-nya bagus ya. Bulan November kemarin monthly-nya nutupnya bagus. Ini engulfing candle ini. Nah, ini masih potensi bisa ke 1900-an ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pola chartnya ini masih sideways antara 2000 sampai dengan 1630-an. Oke, kita mundur ke time frame daily. Daily ya. Oke, daily kita lihat daily-nya juga pergerakannya tipis ya, kecil-kecil teman-teman. Beberapa hari ini sideways di antara 1830 sampai dengan 1770-an. Oke, candlenya hijau merah ya. Oke, candle kemarin kita analisa. Candle kemarin gold ini open di 1812.5, high-nya di 1814.5, kemudian low-nya di 1797.1 dan close di 1804.00. Kemarin mengalami penurunan sebesar 0,51% ya harga gold setelah 2 hari sebelumnya dia lumayan bagus candlenya ya. Cuman ini masih sideways. Jadi pergerakan hari ini itu potensi masih di area masih di 1790 sampai high-nya di tetap 1830 ya teman-teman. Jadi kita turunin ke bawah ya di 1 jam ya. Oke, 1 jam. Gold ini untuk fundamentalnya sangat banyak ya. Untuk di bulan-bulan ini kita tahu bahwa ketegangan Rusia dan Ukraina masih terus memanas. Jadi ini potensi gold itu masih mungkin naik kalau tensinya masih panas.
Di H1 saya melihat gold ini masih sideways ya, masih sideways 18.010 sampai dengan 17.97. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buy masih bisa di area 1800-an ya atau 1803. Stop loss-nya mungkin di area 1780-an ya. Kalau kita ngambil 1800 buy, kemudian stop loss-nya di 1780 itu berarti 20 poin. Kemudian untuk take profit-nya masih bisa di 1830. Jadi ada potensi untuk profitnya di 30 poin. Itu ya teman-teman. Jadi garis besarnya gold masih mungkin naik, tapi kita perlu tetap untuk ambil posisi selalu ada stop loss ya. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk menganalisa pound sterling ya. Pound sterling dengan kode GBP USD. Kita lihat di time frame monthly ya, ini membentuk pola double top besar di monthly ya, dari mulai Januari 2018 top yang pertama, top keduanya di Juni 2021. Kalau kita lihat ini double top dan ini adalah neckline-nya, sebenarnya targetnya belum ya. Jadi ini masih mungkin turun, tapi ini 2 bulan terakhir, 3 bulan ya, sampai dengan Desember ini telah mengalami koreksi lumayan ya, dari 1.040 sekian ke 1.22. Nah, kita tahu kenapa pound sterling ini agak tidak oke secara mata uang ya, dia turun sampai hampir $1 nilainya. Itu dikarenakan geopolitik di Inggris sendiri setelah Brexit itu memang tidak oke, dan beberapa kali negara Inggris ini juga harus berganti Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Rishi Sunak yang baru ya. Dan Rishi Sunak ini profilnya adalah, beliau adalah mantan Menteri Keuangannya di era Boris Johnson. Oke, secara teknikal ini kembali ke neckline dari double top sendiri ya. Coba saya mundur ke daily. Oke, daily mengalami koreksi yang cukup lumayan. Kalau ini bikin polarizing wedge, support selanjutnya kalau saya lihat masih di sini di area 1.18. Jadi menurut saya meskipun tadi saya melihat di USD-nya sendiri ini bisa turun, bisa potensi masih turun ngejar di area 100 sampai 98 ya. Untuk pound sterling sendiri ini masih potensi untuk turun, teman-teman. Jadi masih bisa ke 1.18 ya. Masih 1.18 sampai area 1.210 untuk pound sterling. Pound sterling memang agak nggak oke ya untuk beberapa bulan ini, beberapa tahun inilah dia memang mengalami gejolak geopolitik di negaranya sehingga mata uangnya terus melemah, terus tertekan oleh dolar. Nah, kalau di time frame daily, H1 ini masih sideways ya di area 1.200 sampai dengan 1.211. Oke, sideways, tapi saya melihat cenderung ke turun kalau ini break ya. Kalau break 1.200, dia seperti yang saya lihat di daily tadi, dia masih potensi untuk ngejar support selanjutnya di 1.18. Jadi kalau teman-teman mau ambil sell, saya rekomendasikan tunggu harganya di area 1.20 ya, bisa di take profit di 1.18. Untuk stop loss-nya bisa di 1.208, sekitar 8 poin ya. Untuk take profit-nya tadi berarti sekitar 18 poin begitu ya untuk pound sterling. Selanjutnya akan menganalisa untuk Nasdaq. Oke, Nasdaq dengan kode US 100. Nasdaq ini kita tahu bahwa kumpulan dari saham-saham blue chip teknologi di Amerika Serikat ya, terdiri dari kurang lebih dari 100 perusahaan teknologi. Oke, Nasdaq ini juga tertekan ya, lihat monthly-nya, sehingga saham-saham ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Nasdaq, oke, Nasdaq sideways di support ya, di area sekitar
sorry, 12.181 sampai dengan 10.800-an biasa itu ya. Tapi ini agak ngeri ya Nasdaq hari ini. Kalau lihat pattern miris ke bawah dari mulai Januari 2002, setahun terakhir berarti ya. Setahun terakhir dari Januari 2022 sampai dengan akhir Desember 2022, Nasdaq ini mengalami penurunan dari 16.400 sampai 10.600-an. Jadi sekitar 6.000 poin ya teman-teman. Ini cukup berdarah-darah ya untuk saham-saham teknologi di Amerika. Kemudian saya analisa di daily, saya lihat chartnya ya. Nah, chartnya ini sudah disupport, hati-hati teman-teman kalau misalnya kalau lihat monthly-nya masih potensi turun, tapi kalau daily-nya ini benar-benar tahan di support ya di 10.600, 10.700-an. Jadi agak riskan menurut saya kalau ngambil sell di sini, tunggu dia sedikit ada pergerakan naik dulu baru ambil sell. Kalau di hari ini saya bisa menyarankan untuk buy ya sampai dengan minggu ke depan lah. Buy di area ini 10.700-an, take profit di sekitar 11.000. Berarti ada 300 poin. Dan untuk stop loss-nya bisa di stop loss di 10.600-an. Jadi untuk stop loss-nya 200 poin, untuk take profit-nya 300 poin ya teman-teman. Jangan lupa tadi saya bilang saya bisa menyarankan untuk potensi beli di 10.700, stop loss-nya di 10.600, kemudian take profit-nya di sekitar 11.000. Oke, mohon disclaimer ya teman-teman bahwa perdagangan futures itu mengandung potensi profit dan juga mengandung potensi loss. Jadi untuk manajemen resiko dan money manajemennya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan dengan psikologi trading teman-teman masing-masing. Oke, analisa saya sudah ya hari ini saya sudah menganalisa pergerakan dolar, kemudian di gold, pound sterling dan juga Nasdaq. Semoga video saya ini bermanfaat. Silakan tunggu video saya selanjutnya dan jika memang ada yang ingin dianalisakan untuk komoditas yang lain, silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.